analisis data. Jadi sudah kita ketahui bahwa menganalisis menggunakan kuantitatif itu ialah teknik analisis data yang digunakan sudah jelas. Nah, teknik kuantitatif itu digunakannya untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis. Maka analisis yang digunakan dalam metode kuantitatif itu yaitu metode statistik. Nah, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang mana mendapatkannya sumber dari segala macam dan mengumpulkan informasi dan dilakukannya secara terus-menerus sampai data yang ingin diteliti itu menjadi lengkap atau jenuh. Nah, dengan melakukan atau mengumpulkan informasi tersebut akan mengakibatkan validasi data menjadi lebih tinggi. Maka data yang diperoleh tersebut bersifat kualitatif meskipun masih menggunakan data kuantitatif. Nah, pada teknik analisis data yang menggunakan kualitatif ini belum jelas dan belum dapat polanya. Seperti yang dikatakan oleh Niels and Huberman pada tahun 1984, yaitu the most serious and central difficulty in the use of qualitative data is that method of analysis are not well formulated. Yang mana yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskannya dengan baik. Nah, selanjutnya menurut Nasution pada tahun 2008 menyatakan bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sangat sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri-sendiri metode yang dirasakannya cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklarifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda. Nah, jadi analisis adalah untuk mencari pola, maka analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, mencabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang mana yang lebih penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut. Selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpul secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Selanjutnya yang kedua adalah proses analisis data, di mana proses analisis data dapat dilakukan menggunakan 3 tahapan, yang mana tahapan tersebut mencari data atau informasi sebelum ke lapangan, mencari data atau informasi ketika di lapangan, dan terakhir sesudah ke lapangan, yang mana tugasnya menyimpulkan dan mengumpulkan data yang didapat. Selanjutnya ada sifat dari proses analisis data. Yang pertama adalah analisis induktif, di mana data yang terkumpul dalam peneliti dianalisis secara induktif. Maksudnya yaitu analisis yang tidak bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis. Yang kedua adalah analisis yang dilakukan di lapangan bersama dengan proses pengumpulan data pada waktu data dikumpulkan. Nah, proses analisis ini dapat dimulai dengan penyusunan refleksi peneliti yang merupakan kerangka berpikir gagasan terhadap data yang ditemukan.
Yang ketiga ada proses interaktif, di mana setiap data yang diperoleh dikomparasikan dengan data lain secara berkelanjutan. Nah, proses dilakukan antar komponen dalam bentuk siklus. Yang terakhir adalah proses siklus, di mana proses siklus ini setiap kesimpulan yang ditarik dimantapkan dengan proses pengumpulan data berkelanjutan. Pada tahap verifikasi, mungkin dilakukan penelusuran kembali pada semua bukti penelitian. Apabila data dirasa kurang mantap untuk dasar penarikan simpulan, dengan demikian sekaligus dilakukan triangulasi sebelum sampai tahap simpul akhir. Selanjutnya ada aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduksi, data display, dan consolidation drawing atau verifikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data selama di lapangan model Spratly. Nah, model Spratly ini membagi analisis data dalam penelitian kualitatif itu menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu adalah analisis domain. Yang kedua, analisis taksonomi. Yang ketiga, analisis komponensial. Dan yang keempat adalah analisis tema kultural. Yang pertama itu ada analisis domain. Nah, analisis domain itu yaitu tugas peneliti setelah memasuki lapangan, mencari informasi, mencatat, dan mewawancarai. Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Yang kedua ada analisis taksonomi. Nah, analisis taksonomi ini yang mana domain yang telah dikumpulkan, diringkas, dan hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak atau box diagram, diagram garis dan simpul atau limes and note diagram, dan outline. Ketiga ada analisis komponensial. Nah, analisis taksonomi yang dilihat dari analisis domain, yang mana di sana dicarikan kesamaannya. Beda dengan analisis komponensial yang mana dicarikan perbedaan dari fokus atau domainnya. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Terakhir itu ada analisis tema kultural. Analisis tema atau discovering cultural themes sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Ditemukan benang merah ini hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan, situasi sosial atau objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang. Setelah dilakukan penelitian ini maka menjadi lebih terang dan jelas.